mempraktekkan konseling individu teknik latihan asertif. Saya Andi Rahma dengan NIM 156 sebagai observer. Saya Nagisila Salsabila Umaro dengan NIM akhir 149 sebagai konseling. Saya Festari Wardani Kalimus dengan NIM akhir 185 sebagai konselor. Dengan permasalahan kesulitan mengungkapkan keinginan pada orang tua. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Nagisila. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, sebelumnya itu saya akan mau kasih tahu, saya ingin menjelaskan dulu dalam konseling ini kita punya kontrak kerja agak jelas ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi kurang lebih 15 atau 20 menit. Semua yang kamu ceritakan di sini akan saya rahasiakan, termasuk dan saya tidak akan saya sampaikan ke orang lain tanpa izin kamu. Tugas saya membantu kamu menemukan cara terbaik menghadapi masalahmu. Kalau di tengah sesi kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa boleh bilang dan kita berhenti sejenak. Apakah kamu setuju dengan kontrak kerja ini? Ya, setuju. Oke, Naisila, kamu bisa ceritakan lebih jauh apa yang sedang kamu pikirkan sekarang? Sebenarnya akhirnya saya tuh merasa kepikiran ya, kepikiran juga agak bingung sebenarnya akhirnya gitu. Jadi ayah saya itu kepinginnya saya kalau lulus kuliah itu saya kepinginnya ayah saya itu saya menjadi PNS. Tapi saya itu suka jadi PNS, saya itu suka jadi content creator, bikin video, vlog, endorse itu saya suka kayak gitu. Tapi saya itu kayak berekspektasi kalau saya lulus tuh saya harus jadi PNS karena dianggapnya itu pekerjaan yang menjanjikan. Oh, saya paham. Jadi orang tuamu itu ingin orang tua kamu ingin kamu menjadi PNS, sedangkan kamu ingin menjadi content creator. Terus saya tuh nggak bisa cara ngomong ke orang tua saya itu saya bingung. Saya takut gitu mengecewakan mereka atau membuat mereka itu marah seperti itu. Oh, jadi saya paham. Jadi intinya kamu sulit menyampaikan keinginanmu kepada orang tua ya, karena takut mengecewakan mereka. Ya, benar sekali ya. Kalau kamu menuruti saja atau keinginan orang tuamu untuk jadi PNS, bagaimana perasaanmu? Ya, pastinya saya merasa berat ya. Kayak sepertinya hidup saya itu hanya untuk memenuhi keinginan orang tua. Kalau misalnya kamu ingin mengikuti keinginanmu sendiri, apa yang kamu rasakan? Pastinya saya pasti lebih enjoy, lebih bahagia menjalani apa yang sudah saya menjadikan saya. Dan nanti saya akan tekun untuk mengerjakan, melakukan sesuatu yang sesuai dengan bidang dan keinginan saya. Oke, perasaanmu sebenarnya wajar sekali ya Naisila, karena banyak seusia kamu itu menghadapi dilema yang sama. Hari ini kita akan belajar teknik asertif supaya kamu bisa menyampaikan pendapatmu dengan jujur, tapi tetap sopan dan menghargai orang tua. Ya, saya pengen banget bisa menyampaikan pendapat saya kepada orang tua dengan benar. Oke, pertama kita bedakan 3 cara merespon pasif, terus agresif dan asertif ya. Kita ke pasif dulu ya Naisila. Pasif itu kamu diam atau selalu ikut walaupun nggak setuju. Kalau agresif itu kamu memaksa, berbicara keras dan menyalahkan. Yang asertif itu kamu berbicara jujur, jelas, sopan dan tetap menghargai orang tuamu. Sekarang coba kamu bayangkan orang tuamu berkata, "Nay, setelah lulus kamu harus daftar menjadi PNS. Itu masa depan yang jelas." Biasanya responmu seperti apa? Ya, terserah. Ya, terserah. Oke. Itu contoh respon pasif ya. Sekarang mari coba respon asertif. Misalnya, "Ayah, aku mengerti PNS itu lebih baik, tapi aku punya minat lain seperti di bidang content creator itu. Aku ingin mencoba bidang kreatif. Nah, coba aku ucapkan dengan bahasamu sendiri." Ya, aku tahu PNS itu kan membanggakan, tapi aku sebenarnya lebih suka kerja di bidang kreatif seperti media atau content creator.
aku ingin mencoba di situ karena aku merasa cocok sesuai dengan bidang yang aku sukai. Oke, bagus. Nadamu seperti itu aja. Tapi masih seperti ragu ya. Tapi kalimatmu ini sudah asertif. Bagaimana rasanya mengucapkan kalimat itu? Sebenarnya deg-degan sih, tapi merasa lega juga karena itu sebenarnya yang apa ya, sesuatu yang udah aku pendam dalam hatiku. Oh, oke. Nah, itu tadi itu latihan asertif. Kamu sudah berani berbicara. Sekarang kita coba variasi apa itu respon yang lainnya. Misalnya, mama kamu harus bilang ke mama kamu kerja di bidang kreatif itu content creator itu nggak pasti. Nanti kamu susah. Bagaimana kamu menanggapinya dengan itu asertif itu? Aku paham, memang kerja kreatif nggak segampang PNS, nggak seamat PNS. Tapi aku punya rencana, aku ingin sambil menambah skill, bangun portofolio, dan cari peluang, aku yakin bisa serius di situ. Oke, jawabanmu itu sudah termasuk logis. Terus itu membuat orang tuamu lebih mungkin mendengarkannya. Mungkin akan berdiskusi dengan papamu. Ya Kak, rasanya aku lebih dilatih untuk tahu caranya berpendapat kepada aku. Oke, kita coba role play ya. Saya jadi orang tua, kamu jadi dirimu sendiri. Oke, siap, udah siap? Siap. Nah, kita sudah sepakat. Jadi PNS saja ya. Itu aman dan terjamin kehidupanmu itu. Kak, aku menghargai pendapat kalian dan aku tahu PNS itu bagus. Tapi aku ingin jujur, aku lebih tertarik di bidang kreatif. Aku ingin mencoba dulu karena aku merasa di situ aku bisa berkembang. Aku mohon mama papa bisa memahami keinginanku. Oke, bagus suaranya. Lebih tegas dan ekspresimu juga lebih memperjelas kayak percaya diri gitu, Nay. Ya, rasanya lega sekali. Oke, bagus ya, Nay. Dan itu harus diingat karena menyampaikan pendapat itu sangat sulit. Terus jangan bentak-bentak orang tua, apalagi durhaka ya. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap hidup itu. Ya, setelah mengalami ini saya merasa lebih tenang dan lebih tahu cara menyampaikan pendapat yang baik. Oke, langkah selanjutnya kamu tulis poin-poin kamu dulu yang ingin kamu kasih ke orang tua. Setelah itu kamu berlatih di depan kaca seperti apa kamu ekspresimu, mimik wajahmu itu. Ya Kak, aku akan mencoba. Terus kalau dengan begitu ketika waktunya tiba kamu sudah siap untuk berbicara atau ngomong kepada orang tua itu. Ya Kak, siap. Terima kasih banyak ya. Bagus ya, Nay. Kamu terlihat sudah percaya diri. Setelah kamu berbicara kepada orang tua, nanti kita evaluasi lagi bagaimana hasilnya. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak ya sudah membantu saya untuk keluar dari rasa cemas saya untuk berpendapat kepada saya. Oke, Naysila, sama-sama. Dan kamu terus semangat ya. Ya, Berikut hasil observasi dari konseling individu dengan teknik latihan asertif yang sudah kami tayangkan. Secara umum, konselor menunjukkan kesiapan fisik dan psikis yang baik. Ia tampak rileks dan siap menerima konseli, serta memastikan kenyamanan dengan menata ruang dan tempat duduk dengan baik. Dalam tahap pembinaan hubungan, konselor berhasil menunjukkan sikap dasar yang empatik, mampu memahami perasaan konseli dan menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal yang mendukung. Suasana konseling tercipta secara akrab dan nyaman, memungkinkan konseli merasa aman untuk bercerita. Sesi konseling dibuka dengan baik dan hubungan interpersonal antara konselor dan konseli berkembang secara positif. Konseli mulai merasa didengar dan terbuka. Dalam pelaksanaan strategi, konselor menerapkan beberapa teknik antara lain yaitu attending, structuring, identifikasi masalah, role playing, memberikan feedback, dan menutup sesi dengan baik. Dari segi keterampilan konselor, penggunaan bahasa yang baik, tepatan sikap, serta respon konselor sudah tepat sehingga suasana konseling menjadi lebih mendukung proses eksplorasi masalah. Secara keseluruhan, konseling berjalan lancar, konseling terlihat nyaman, dan tujuan sesi konseling tercapai dengan baik.